Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasiruddin Abdullah Lubis, NPM 2208260027 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan tugas mind map saya yang berjudul skizofrenia. Baik, yang pertama ada definisi dan klasifikasi utama. Yang pertama itu ada menjelaskan skizofrenia sebagai gangguan psikotik kronis dengan distorsi realitas dan fungsi sosial yang menurun. Lalu juga mengidentifikasi kriteria diagnostik utama menurut DSM-5 dan ICD-10. Lalu juga mungkin ada PPDGJ-3. Lalu ada juga termasuk delusi, halusinasi, lalu bicara tidak teratur. Lalu juga mengklasifikasikan tipe yang spektrum termasuk gangguan skizoafektif dan gangguan psikotik singkat. Next, gejala dan gejala tambahannya ada yang pertama ada gejala positif atau aditif, itu ada delusi, keyakinan tetap yang bertentangan bukti, contohnya kejaran atau besar diri. Lalu ada halusinasi, persepsi tanpa stimuli. Lalu ini paling sering pendengaran seperti suara membicarakan pasien. Lalu ada juga bicara dan perilaku tidak teratur, itu ada alogia, tangensialitas, perilaku aneh yang mengganggu fungsi. Lalu ada gejala negatif atau defisit, itu ada avolisi, berkurangnya motivasi untuk aktivitas sehari-hari dan pekerjaan. Lalu ada afek datar, ekspresi emosional berkurang, kontak mata dan mimik terbatas. Lalu ada anhedonia, itu dan social withdrawal, itu ada kehilangan minat pada kesenangan dan isolasi sosial. Lalu ada gangguan kognitif dan fungsi eksklusif, itu ada gangguan perhatian dan memori kerja yang mengurangi kemampuan belajar dan pengambilan keputusan. Lalu ada disfungsi eksklusif, perencanaan, pengorganisasian, fleksibilitas kognitif terganggu, lalu dampak pada fungsi sehari-hari, pada pekerjaan studi, hubungan interpersonal dan menurun. Lalu ada juga etiologi dan faktor risiko. Pertama ada faktor biologis dan genetik. Ini ada predisposisi genetik, peningkatan resiko jiwa dan riwayat keluarga, dan poligenik. Lalu ada kelainan neurotransmitter itu seperti disfungsi dopaminergik dan glutamatergik. Lalu yang itu mempengaruhi pada gejala-gejala. Lalu ada perubahan struktural otak, ventrikel diperbesar, lalu ada penurunan materi abu-abu pada beberapa area. Lalu ada faktor lingkungan dan psikososial, itu ada stres prenatal dan perinatal. Ini infeksi malnutrisi, lalu ada komplikasi kelahiran dan meningkatkan resiko terjadinya skizofrenia. Lalu ada trauma masa kanak-kanak dan penggunaan zat seperti stres berat atau kannabis meningkatkan kemungkinan onset itu terjadi. Lalu ada faktor sosial, itu ada urbanisasi, isolasi sosial, lalu ada stigma memperburuk prognosis. Ada interaksi gene lingkungan, itu ada epigenetik, pengalaman lingkungan mengubah ekspresi gen yang terkait resiko, lalu ada model stres diatesis, vulnerabilitas genetik plus pemicunya menghasilkan manifestasi klinis. Lalu ada timing factor, itu ada pada masa remaja, awal dewasa, sebagai periode rentan untuk onset skizofrenia. Next, ada prognosis, komplikasi, dan pencegahan. Lalu ada yang pertama ada faktor mempengaruhi prognosis, itu ada onset dini atau keterlambatan pengobatan dan komorbiditas memperburuk prognosis. Lalu dukungan sosial, kepatuhan terapi, dan intervensi awal memperbaiki hasil jangka panjang. Lalu ada variabilitas individu, itu beberapa pasien pulih baik, sebagian mengalami gangguan kronis. Lalu juga ada komplikasi jangka panjang dan kualitas hidup, itu ada disabilitas fungsional, pengangguran, isoli- isolasi sosial, dan beban keluarga. Lalu, resiko komorbid medis yang meningkat seperti metabolik, kardiovaskular, lalu terkait obat dan gaya hidup. Lalu stigma dan hambatan akses layanan kesehatan mental memperparah outcome. Lalu ada juga strategi pencegahan dan kebijakan kesehatan, itu ada program
deteksi dini di sekolah, dan layanan primer untuk pengenalan gejala awal. Lalu ada pendidikan publik untuk mengurangi stigma dan meningkatkan akses ke perawatan. Lalu juga ada integrasi layanan kesehatan mental komunitas untuk dukungan berkelanjutan. Next, ada pengobatan dan manajemen komprehensif, ada terapi farmakologis, itu ada antipsikotik tipikal dan atipikal itu untuk mengurangi gejala positif melalui modulasi dopamin, ada manajemen efek samping ekstra piramidal, metabolik, sedasi memerlukan pemantauan, lalu ada strategi tidak lanjut titrasi dosis obat depot atau LAI untuk kebutuhan jangka panjang. Lalu ada terapi psikososial dengan rehabilitas, itu ada terapi kognitif perilaku atau CBT untuk psikotik, lalu mengurangi stres dari delusi dan halusinasi. Lalu ada pelatihan keterampilan sosial, rehabilitatif vokasional, dan dukungan pekerjaan yang ditargetkan. Lalu ada psychoeducation, itu ada keluarga untuk mengurangi relapse dan meningkatkan dukungan lingkungan. Lalu ada manajemen krisis dan pencegahan relapse, itu ada rencana krisis, pengenalan tanda peringatan dini dan langkah intervensi cepat, intervensi intensif pada fase awal, early intervention untuk meningkatkan prognosis. Lalu ada pemantauan jangka panjang, kepatuhan pengobatan, dan manajemen komorbiditas seperti depresi, kecemasan, lalu dan juga penyalahgunaan zat. Next, yang terakhir ada diagnostis dan penilaian klinis. Yang pertama ada proses diagnostik dan kriteria, itu ada dilakukan anamnesis lengkap, onset durasi gejala, riwayat keluarga, fungsi sosial dan kerja. Lalu ada penggunaan DSM-5, ICD-10, dan PPDGJ-3 untuk memenuhi kriteria diagnostik dan menilai subtype. Dan juga pemeriksaan diferensial, gangguan mood, psikotik karena zat, dan demensia kondisi medis. Lalu ada evaluasi tambahan dan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan medis dasar, CBC, fungsi tiroid, toksikologi untuk menyingkirkan penyebab medis, lalu ada neuromaging bila perlu MRI atau CT untuk mengidentifikasi kelainan struktural atau lesi, penilaian kognitif dan psikometrik skala PANSS, BPRS, dan matriks untuk mengukur keparahan. Lalu ada penilaian resiko dan fungsional, itu ada evaluasi resiko bunuh diri, agresi, dan kemampuan merawat diri. Lalu ada juga penilaian fungsi sosial dan pekerjaan untuk merencanakan intervensi rehabilitas. Lalu yang terakhir ada keterlibatan keluarga dan kemampuan dukungan sosial dan diinventarisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.